Halo Sobat Java, kali ini saya berada di kampus Universitas Indonesia Depok dan sebentar lagi saya akan bertemu dengan narasumber kita, yaitu seorang ahli gizi, peneliti dan juga guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Jadi Sobat Java, ikuti terus ya. Yuk! Oke Sobat Java, sekarang saya sudah bertemu dengan ahli gizi dan juga masih aktif mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga seorang guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kita sambut Profesor Dr. Gigi Sandra Fikawati MPH. Ya, halo Prof Vika. Selamat siang Mbak Cindy. Selamat siang, salam sehat ya Prof Vika. Iya. Karena temanya hari ini kesehatan gitu ya Prof Vika. Apa kabar Prof Vika? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sore ini kita akan berbincang-bincang nih Prof terkait dengan isu kesehatan yang ibaratnya seperti gunung es nih Prof Vika. Kita ibaratnya permukaannya terlihat sangat kecil ya di permukaan, tapi ternyata di bawah permasalahannya tuh lebih besar lagi. Betul. Itulah terkait dengan permasalahan gizi, mungkin lebih spesifiknya mengenai stunting ya Prof ya. Untuk memulai mungkin teman-teman di sini juga memiliki pemahaman yang sama mengenai stunting, mungkin bisa dimulai dengan pengertian stunting dan apa yang membuat isu stunting ini menjadi genting gitu Prof. Silakan Prof Vika. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Betul sekali bahwa saat ini stunting masih menjadi permasalahan nasional ya, yang seharusnya secepatnya kita tuntaskan, hilangkan ya. Betul. Jadi stunting itu menurut WHO UNICEF itu adalah anak balita yang memiliki tinggi badan kurang dari standar umurnya. Jadi anak pada umur tersebut terlihat lebih pendek dari anak yang seharusnya di usia tersebut ya. Nah, permasalahan stunting ini dimulai sejak dia biasanya itu di 1000 hari pertama kehidupan ya, dan kemudian juga dari bukan saja itu dari mulai dia dari kandungan sampai dia mengalami masa anak-anak tersebut ya. Jadi bahkan di usia 2 tahun pun juga stunting sudah bisa terlihat ya. Ya, jadi permasalahan stunting itu adalah karena anak mengalami kekurangan gizi kronis yang biasanya dimulai sejak dia berada dalam kandungan. Ya, jadi anak tersebut ibunya misalnya status gizinya kurang, ya ibunya biasanya saat ini di Indonesia masalah anemia itu masih dialami oleh sekitar hampir 50% ibu hamil, dan anemia tentu saja berdampak kepada janin yang dikandungnya karena zat-zat gizi yang harusnya didapatkan oleh janin itu menjadi terhambat, dan kemudian juga masih cukup besar angka kurang energi kronis pada ibu hamil. Ya, nah ibu-ibu yang hamil dalam kondisi tersebut kemungkinan besar akan memiliki anak yang lahir nanti stunting seperti itu. Oke, jadi perlu diwaspadai sejak misalkan bahkan remaja ya, Prof Vika ya, tidak hanya saat 1000 hari pertama ini apa namanya kehidupan, namun juga dari saat ini mungkin ketika merencanakan pernikahan itu penting sekali untuk mengkonsumsi zat gizi yang seimbang begitu ya Prof Vika. Betul sekali. Untuk anaknya nanti kan kita juga ingin generasi penerus kita ini generasi yang punya kualitas SDM yang baik begitu. Kalau udah stunting kan mempengaruhi juga nanti ke otak dan segala macam ya Prof ya, kecerdasan dan sebagainya. Betul. Jadi memang mungkin seperti tadi Cindy sampaikan, gentingnya itu apa gitu. Karena kita saat ini kan nanti kita akan bersaing ya secara global. Nah, kita bisa melihat bagaimana SDM kita kalau tidak disiapkan dengan sungguh-sungguh akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah, stunting tentu saja tidak hanya tubuhnya pendek, tapi pada masa pertumbuhan itu adalah masa pertumbuhan juga pertumbuhan otak. Ya, sehingga otomatis pada saat itu tubuhnya terlihat pendek, tetapi otaknya pun sebenarnya juga tidak optimal. Nah, itulah yang kemudian nanti menjadi generasi atau dia apa namanya sumber daya manusia Indonesia yang tentunya menjadi tidak optimal dan tidak berkualitas. Kira-kira seperti itu. Itu yang gentingnya. Makanya harus coba harus diatasi ya seperti itu. Ya, gentingnya di situ ya Prof ya, karena secara fisik mungkin tubuhnya terlihat pendek tapi di dalam ya nggak kelihatan ya
Iya, itu yang juga. lebih penting, betul. Ya, betul. Lalu bagaimana Prof kalau kondisi kita bicara stunting di Indonesia seperti ini? Apakah kasusnya mulai menurun misalkan atau bagaimana situasi atau gambaran stunting kita di Indonesia? Ya, betul. Jadi berdasarkan data Riskesdas 2018 itu prevalensi stunting di Indonesia itu sekitar 30,8% pada balita dan sekitar hampir sama 29,9% atau 30% pada baduta. Dan berdasarkan data survei SSGI tahun 2021 memang terlihat menurun itu sekitar 24,4%. Nah, tapi tentunya angka itu tetap masih tinggi dan masih menjadi masalah di kesehatan masyarakat. Jadi angka itu walaupun menurun tapi penurunannya tidak signifikan dan kita harus tetap berupaya untuk bisa lebih menurunkan lagi. Nah, Pak Presiden itu mencoba mentargetkan itu stunting menjadi 14% pada 2024. Nah, itu kan 2024 itu tinggal 2 tahun lagi. Nah, bagaimana caranya kita menurunkan sekitar 10% itu dalam waktu yang singkat? Itu seperti itu. Walaupun prevalensinya menunjukkan penurunan, tapi masih sebenarnya agak khawatir nih mencapai target 2024 yang 14% ya Prof. Jadi ini tugas kita sama-sama sama masyarakat juga. Betul. Nah, kalau tadi Prof juga sempat menyebutkan targetnya 14% di tahun 2024 ya. Sebenarnya itu apa sih yang atau faktor utama yang menyebabkan stunting ini sehingga nanti dari faktor tersebut kita sama-sama bisa tahu apa yang bisa dilakukan begitu ke depannya. Ya, baik. Jadi sebenarnya penyebab stunting itu multifaktor ya, banyak faktor ya. Dan bahkan di beberapa daerah pun juga berbeda-beda. Nah, itu yang menyebabkan stunting itu tidak mudah untuk diatasi ya. Tetapi kalau saya selalu melihat bahwa walaupun penyebabnya itu multifaktor, ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, tapi menurut saya yang agak kurang menjadi perhatian saat ini adalah penyebab langsung. Nah, penyebab langsung itu ada 2, yaitu penyakit dan asupan makan. Nah, menurut saya ini selama ini perhatian yang diberikan terhadap masalah-masalah tidak langsung itu sudah cukup banyak dilakukan. Tetapi masalah penyebab langsung inilah yang menurut saya kok masih kurang gitu ya, terutama terkait dengan asupan makan yang mendukung pertumbuhan anak. Seperti misalnya bagaimana mengkonsumsi protein hewani. Nah, itu terus terang pemerintah baru memulai memberikan informasi kepada masyarakat terkait makanan itu sejak bulan Januari 2022. Jadi lebih perhatian kepada makanan itu baru dimulai dan saya rasa itu merupakan suatu hal yang baik ya untuk kita saat ini mulai fokuslah kepada pemberian makan kepada anak. Seperti itu ya. Walaupun terus terang kalau anak itu sudah stunting, memberikan makannya itu sulit ya. Jadi kita harus dalam konsep kami sebagai kesehatan masyarakat itu adalah pencegahan ya. Jadi diharapkan bahwa anak itu sejak awal ibu hamilnya bergizi baik sehingga dia lahir tidak BBLR, kemudian dia bisa mendapatkan ASI eksklusif dengan kualitas yang baik. Jadi bukan sekedar ASI eksklusif saja ya. Kemudian dia juga bisa diberikan MPASI yang berkualitas. Nah, termasuk cukup mendapatkan asupan protein hewani sebagai zat gizi yang untuk mendukung pertumbuhan seperti itu. Kalau tadi Prof Vika menyebutkan penyebab langsungnya ada 2 ya Prof ya, yakni penyakit dan asupan makan. Nah, untuk asupan makan ini juga saat ini banyak yang mengira itu protein kan ada 2 nih ya Prof ya. Apakah memang protein hewani itu berpengaruh signifikan begitu untuk pencegahan stunting ini? Ya. Betul, Mbak Cindy, memang protein ini ada 2, yaitu protein nabati dan protein hewani. Nah, saat ini ada yang menganggap protein itu sama saja kualitasnya. Padahal untuk pertumbuhan itu dibutuhkan asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan dengan yang bukan untuk pertumbuhan. Otomatis untuk mendapatkan asam amino esensial yang lengkap itu bisa kita dapatkan dari protein hewani. Nah, jadi kalau kita punya target nih untuk menurunkan stunting, otomatis kita tidak bisa lepas dari kita mencoba memberikan kepada anak kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin makanan yang mengandung
protein hewani, sehingga asam amino esensialnya yang didapatkan oleh anak itu menjadi lengkap. Ya, ada cukup banyak studi yang menunjukkan bahwa kekurangan asam amino esensial, ya, itu satu saja jenisnya itu akan mengurangi pertumbuhan, ya, mengurangi laju pertumbuhan seperti itu. Dan sebaiknya mungkin protein hewani kan juga variasinya cukup banyak ya Prof ya. Berarti untuk asam amino esensial ini salah satunya bisa didapat dari berbagai variasi menu produk protein tersebut ya Prof ya, untuk mendapatkan yang lengkap begitu ya asam amino esensialnya. Ya, betul memang. Jadi berdasarkan studi itu juga menunjukkan bahwa untuk mendapatkan asam amino yang lengkap itu bisa didapatkan dari protein hewani, tidak hanya satu jenis tapi berbagai macam. Jadi misalnya daging ya, daging ayam, daging sapi, kambing, kemudian juga ikan ya, kemudian telur, itu juga harus didapat supaya semuanya saling melengkapi ya. Gitu ya. Karena satu produk hewani mungkin punya zat tertentu yang lebih baik mungkin dari yang lainnya dan saling melengkapi begitu ya Prof ya. Itu fungsinya variasi tadi makanan. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau izin dulu ke Sobat Java dulu ya Prof Vika ya. Oke, Sobat Java, seperti di awal tadi saya menjanjikan kuis untuk Sobat Java. Coba disimak baik-baik pertanyaannya. Tadi Prof Vika udah sempat mention ya jawabannya. Nah, pertanyaannya nih untuk Sobat Java, sebutkan penyebab langsung dari stunting. Sekali lagi saya ulangi, sebutkan penyebab langsung stunting. Kenapa stunting bisa terjadi atau faktor risiko ya penyebab stunting. Begitu, nanti kalau teman-teman sudah tahu nih jawabannya tinggal komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa mention temennya ya di Instagram kami di japfa.id. Nanti kami akan mengumumkan 3 pemenang beruntung dari teman-teman yang menjawab secara cepat dan benar begitu ya. Saya lanjut lagi Prof Vika ya. Mohon izin tadi ngobrol dulu sama Sobat Java. Jadi tadi sudah sempat disebutkan salah satu manfaat dari protein hewani juga karena mengandung protein dan asam amino esensial juga begitu ya Prof Vika ya. Nah, sekarang bagaimana menurut dari kacamata Prof Vika agar informasi ini kan mungkin belum terlalu banyak bisa didapat begitu ya untuk seluruh masyarakat. Mereka mungkin kebanyakan mengetahuinya yang penting saya makan nasi, ada lauk, ada sayur gitu, nggak peduli ada yang lainnya begitu. Kadang-kadang ya udah makannya sehari-hari toh juga nggak sakit, maksudnya sehat selalu gitu. Dari kacamata Prof Vika gimana nih Prof caranya untuk menyebarkan informasi ini agar lebih banyak diketahui oleh masyarakat kita? Iya, ya betul sekali. Jadi memang kalau kita sendiri yang menyebarkan itu kan agak sulit ya. Nah, nanti kita harus mencari jalan supaya informasi ini bisa didapatkan oleh masyarakat luas. Nah, tentunya peran media di sini Cindy menjadi sangat penting ya. Karena media itu akan membantu kita untuk memberikan informasi penting ini kepada masyarakat ya. Jadi literasi gizi itu menjadi sangat penting saat ini, karena kalau mereka tidak memiliki literasi yang baik, kita berikan informasi apapun juga mungkin akan sulit diserap oleh mereka. Nah, dalam hal itu saya rasa media itu menjadi sangat berperan, sehingga tujuan kita untuk memberikan informasi ini terutama terkait stunting untuk anak-anak mereka itu bisa mereka dapatkan dan juga bisa mereka perbaiki bagaimana caranya supaya stunting itu tidak terjadi atau bisa dicegah pada anak-anak mereka. Seperti itu. Ya. Terima kasih Prof Vika, dan kebetulan juga Java tahun ini akan melakukan perhelatan namanya apresiasi karya jurnalistik Java. Jadi khusus untuk media lokal dan nasional. Jadi mereka bisa dari sini mungkin bisa menulis berita ataupun foto, juga ada kategori foto yang dapat disubmit ke kami. Kemudian tema yang kita angkat tahun ini adalah penuhi asupan protein hewani, sambut generasi bebas stunting. Jadi pas banget nih Prof penjelasannya Prof Vika tadi. Betul sekali ya. Karena saya rasa betul-betul. Jadi kalau wartawan bisa menginformasikan melalui media ya pentingnya stunting, apa penyebabnya, bagaimana mencegahnya, saya rasa itu sangat baik sekali gitu. Apalagi kalau tidak hanya berita ya, ada fotonya dan sebagainya ya, itu tentu sangat menarik sekali. Iya, mudah-mudahan setelah dari sini bisa diterima ini ya yang dari paparan yang
sudah Prof Vika sampaikan. Mungkin terakhir Prof, sebelum saya menutup, ada pesan-pesan khusus misalkan untuk masyarakat apa yang bisa kita lakukan di sehari-hari saja begitu untuk terutama mencegah stunting ini, Prof. Ya. Baik, jadi kalau menurut saya kita harus memperhatikan memang stunting itu penyebabnya terutama di 1000 hari pertama dan kemudian juga sebelum 1000 hari, jadi di remaja otomatis kalau kita memiliki anak remaja terutama perempuan penuhi zat gizinya terutama untuk Fe ya, jadi kita harus mengkonsumsi zat besi, betul, Fe itu zat besi. Nah kemudian setelah itu nanti pada saat hamil itu sebaiknya dalam kondisi status gizi yang baik, biasanya berat badannya itu cukup ya, jadi memadai, tidak terlalu, ibunya tidak terlalu kurang gizi seperti itu, dan kemudian pada saat hamil dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ada kenaikan berat badan yang harus direkomendasikan berapa harus dicapai. Nah itu harus dicapai sehingga nanti bayinya akan lahir tidak BBLR ya, jadi cukup berat badannya, dan kemudian ibunya pun memiliki cadangan lemak yang cukup untuk bisa menyusui. Nah kita tahu bahwa pemberian ASI yang paling baik itu adalah memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah tapi memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan itu harus didukung dengan gizi ibu yang baik, gizi ibu menyusui yang baik, karena nggak mungkin Cindy bisa menyusui dengan baik kalau gizinya kurang. Bagaimana memberikan bayinya asupan ASI yang berkualitas. Nah itu, dan kemudian terakhir nanti kalau pada saat dia selesai diberikan ASI eksklusif 6 bulan, setelah itu dia harus diberikan MPASI yang memadai ya. Jadi artinya cukup, kemudian juga kualitasnya juga baik. Nah itu juga yang harus sangat diperhatikan, dan ibunya harus tahu bahwa memberikan makanan bergizi itu terutama untuk pertumbuhan adalah protein, dan proteinnya itu adalah protein hewani. Nah itu yang harus diketahui oleh para ibu ya. Saya rasa seperti itu. Baik, kalau begitu Prof sudah komprehensif, lengkap, semuanya sudah dijelaskan oleh Prof Vika. Sebenarnya ini kalau waktunya tidak terbatas, saya pengen nanya terus nih sama Prof Vika. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu ya Prof Vika. Saya pamit dulu ke Sobat Java. Oke, Sobat Java, tadi kita sudah berbincang dengan Prof Vika. Banyak pesan yang bisa kita dapat hari ini ya Sobat Java. Mudah-mudahan tadi perbincangan dengan Prof Vika juga memberikan manfaat juga buat Sobat Java yang menonton. Ingat, nggak cuma ibu-ibu atau calon ibu ya yang harus diperhatikan gizinya, calon ayah juga perlu diperhatikan. Karena itu dua-duanya butuh ya Prof ya, asupan gizi yang penting gitu, agar melahirkan anak-anak atau generasi yang sehat di kemudian hari begitu. Oke deh Sobat Java, jangan lupa ya ikuti kuisnya. Nanti kita akan pilih 3 pemenang utama dan akan mendapatkan flash BCA senilai Rp300.000. Jadi tunggu saja pengumumannya di Instagram kami di @japfa.id. Oke, sekian dari kami dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye bye Sobat Java. Bye bye.